Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa melanjutkan pembelajaran matematika kita. Baik, sebelum kita lanjutkan, kaifahalukum, bagaimana kabar anak-anak Ustadz semuanya? Mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, Ustadz juga dalam keadaan sehat. Baik, anak-anak Ustadz semuanya, pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan belajar tentang luas lingkaran. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari lingkaran, juga sudah menyebutkan contoh-contoh benda yang dia berbentuk lingkaran. Kemudian juga sudah belajar tentang keliling lingkaran. Maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang luas lingkaran. Baik. Ini ada sebuah lingkaran. Garis yang berwarna orange. Nah, garis yang berwarna orange ini disebut dengan keliling lingkaran. Yang disingkat dengan K. Jadi K ini adalah keliling lingkaran. Kemudian daerah yang berwarna kuning, bagian lingkaran yang berwarna kuning disebut dengan luas lingkaran. Ya, disebut dengan luas lingkaran atau disingkat dengan L. Oke, ini dari pelajaran kita yang sebelumnya. Ini juga sudah disebutkan. Baik, anak-anak Ustadz semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan coba mengamatin luas lingkaran. Nah, kemudian kita akan nalar ya, sebenarnya luas lingkaran itu apa sih gitu ya, atau bagaimana sih sebenarnya munculnya rumus luas lingkaran itu. Jadi kita dengan metode kali ini insya Allah nanti diharapkan anak Ustadz semuanya bisa mengetahui asal munculnya rumus luas lingkaran. Nah, kemudian nanti setelah kita sudah mengetahui rumus luas lingkaran, kita akan mencoba untuk membuatnya dan juga mencoba untuk mengerjakan satu soal yang berkaitan dengan luas lingkaran. Baik. Jadi ya anak Ustadz semuanya, cara mengetahui luas lingkaran ya pertama-tama seperti ini. Silakan anak Ustadz semuanya membuat lingkaran ya. Silakan digambar lingkaran di buku tulisnya. Terserah lebarnya seberapa. Bisa menggunakan jangka atau benda yang juga berbentuk lingkaran. Diceplak ya, diceplak. Kemudian digambar. Sudah. Setelah itu diwarnain. Ya, diwarnain warna terserah ya, warna kuning, warna merah, warna biru atau hijau terserah. Ya, sesuai dengan kesukaan anak Ustadz masing-masing. Nah, kalau di sini Ustadz ada berwarna kuning ya. Berwarna kuning. Kemudian setelah selesai kemudian gunting ya, digunting. Gambar lingkaran tadi digunting ya. Sudah, setelah kita gunting,
Nah, kita sekarang punya lingkaran. Kemudian ingat ya, yang berwarna itu tengahnya itu luas lingkaran. Luas lingkaran. Kemudian, langkah pertamanya lipat dulu. Ya, lingkarannya dilipat sehingga menghasilkan setengah lingkaran. Nah, seperti ini. Ya. Untuk cara melipatnya, ya harus pas tengah-tengahnya ya. Ya, tengah-tengahnya. Masih ingat apa itu tengah-tengah dari lingkaran? Garis tengah dia diameter. Ya, jadi garis tengah lingkaran itu namanya diameter. Ya, bisa digaris terlebih dahulu atau langsung dilipat, dicocokkan sehingga membentuk setengah lingkaran seperti ini. Ya. Kemudian setelah membentuk setengah lingkaran, ya lipat lagi. Ya. Keduanya lipat kembali lingkaran tadi, ya, atau setengah lingkaran tadi sehingga menghasilkan seperempat lingkaran. Ya. Jadi lingkaran tadi ini kita jadikan 4. Ya. Ada 4, ini setengahnya. Kemudian dilipat lagi separuh lagi, itu namanya menjadi seperempat lingkaran. Baik, ini seperempat lingkaran. Ya. Untuk seperempat lingkaran ini bisa kita lipat lagi. Ya, kita lipat menjadi 2 lagi nih. Maka nanti kalau dibuka dia akan, ya, setelah kita lipat lagi tadi ya. Terlipat lagi, kita buka ya. Kembalikan lipatannya pada langkah 2 tadi seperti semula. Dikembalikan berbentuk lingkaran. Nah, di situ nanti akan ada bekas lipatannya ya. Bekas lipatannya. Nah, seperti ini ya. Bekas lipatannya. Ini bekas lipatan dari yang kita lipat tadi. Nah, kalau kita hitung ini ada berapa? Jadinya ada 8 potong ya, 8 potong. Nah, jadi setiap satu potong ini itu namanya juring. Ingat ya, sudah kita bahas pada pertemuan yang ke-7. Ya, bagaimana mengetahui juring lingkaran. Nah, jadi ini. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, bekas lipatan tadi kita gunting, ya, digunting sehingga membentuk seperti ini. Ya, satu potong. Nah, kalau di pizza ya, ingat pizza, kalau kita beli pizza itu dipotong seperti ini, tergantung lebarnya mau seberapa. Nah, jadi bayangkan ini satu potong satu potong pizza. Nah, kalau di lingkaran itu namanya juring lingkaran. Sudah. Kemudian potong ya, dipotongin. Ini kalau kita hasilkan lipat-lipatan tadi menjadi 1/8. Nanti juga bisa menjadi 1/6, bahkan bisa menjadi 1/12 gitu ya. Maksudnya menjadi, ini semua lipatannya menjadi 12. Ada 12. Ini kalau hitungin ini 8 potong. Ini kalau kita lipat lagi bisa menjadi 12 potong. Dilipat lagi bisa menjadi 24 potong. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita ini dulu. Coba dulu ya. Dipotong. Setelah dipotong setiap satu bagian ini, satu juring ini, kemudian disusun seperti ini. Susun. Ya, disusun. Ya. Runcingnya yang gambar potongan pertama runcingnya ke atas. Potongan kedua runcingnya ke bawah. Ditempelkan, benar-benar tempel. Nah, kalau sudah menempel, maka kita bayangkan ini seperti apa? Seperti persegi panjang ya. Baik. Nah, sekarang kita coba yang dia, ini berapa ini? 12 potong. Jadi tadi kita lipat sebanyak 3 kali ya. Setelah setengah, kemudian
seperempat. Setelah seperempat itu dibagi 3, jadinya kalau dibuka akan terlihat bekas seperti ini. Kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, di atasnya 6, di bawahnya 6, berarti 12. Ya, menjadi 12 potong. Nah, kalau beli pizza, ya kemudian kebetulan kita rombongan ada 12 orang, agar adil, ya caranya seperti ini. Ya, dipotong menjadi 12 sama rata, sama besar. Nah, maka insya Allah itu adil. Ya, sama-sama merasakan pizza dengan ukuran yang sama. Nah, masih sama anak-anak Ustaz, dipotong ya. Sekarang kita coba potong. Ya, kalau pizza ini sudah kita ambil. Nah, kita ambil. Kalau disusun lagi seperti ini ya berbentuk lingkaran. Tapi sekarang kita susunnya seperti ini. Ya, satu runcingnya menghadap ke atas, satu bagian runcingnya menghadap ke bawah, kemudian ditempelkan. Maka dia akan menjadi bentuk seperti ini. Lihat ya, garis miringnya itu R, berarti jari-jari ya, karena ini satu potong ini kan dari titik tengah ke pinggir itu kan jari-jari. Kalau lurus tembus itu namanya diameter. Baik, ini kalau umpama kita potong sisinya, ini potong juga sisinya, maka dia seperti lingkaran. Nah, seperti ini, lingkaran ya, dilipat itu, kita lipat, kita luruskan. Ternyata anak-anak Ustaz, ya, bagian lingkaran tadi, juring-juring dari lingkaran, potongan-potongan dari lingkaran, kalau kita susunnya seperti ini, itu membentuk lingkaran. Nah, kalau lingkaran, namanya lingkaran ada panjang, ada lebar ya, tape. Nah, bagian yang ini lebarnya. Bagian ini lebarnya. Sedangkan yang panjang ini itu yang ini namanya panjang. Ya, kalau di lingkaran, kalau di persegi panjang. Kalau di lingkaran itu namanya di sini V kali R. Ya, V kali R. Ya, karena dia separuh dari keliling lingkarannya tadi. Nah, jadi ini kalau bagian yang panjang ini itu V kali R untuk lingkarannya. Sedangkan kalau di persegi panjang dia itu P, ya, panjang. Maka kita ketahui di sini anak Ustaz, ya, V kali R ini sama dengan P, panjang. Sedangkan R di lingkaran kalau di persegi panjang itu lebar, ya, L, nah, lebar. Nah, berarti anak Ustaz, kita ketahui dari sini luas lingkaran, nah semuanya itu sama dengan luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang, karena luas persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Sedangkan luas lingkaran ini juga V R ini, V kali R ini dikalikan R lagi di sini. Ya, sama berarti ya. Perhatikan. Nah, luas lingkaran, berarti ini luas lingkaran itu sama dengan panjang kali lebar. Karena luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Itu sama dia. Berarti anak Ustaz, luas lingkaran tadi kalau kita lihat V-nya ini, kita gantikan untuk lingkarannya ya. V-nya itu P-nya ini, P atau panjang ini adalah sama dengan V kali R. Kemudian lebarnya di persegi panjang itu sama dengan R. Berarti seperti ini. Nah, sudah kita dapat ini. Luas lingkaran sama dengan V kali R kali R. Ya, titik ini juga bacanya kali ya. Ya, atau kalau kita singkat seperti ini. V titik R pangkat 2. Titik ini ya kalau ditulis titik seperti ini itu bacanya kali ya. dV dikali R pangkat 2. Baik, maka diketahui dari gambar rumus luar lingkaran adalah V kali R kuadrat.
V kali R kuadrat. Ya, bagaimana Ustadz? Bisa ya, mengulang lagi ya tadi ya. Lingkarannya kita lipat-lipat sampai menjadi 12 atau jadi 8, kemudian disusun seperti ini. Itu kita lihat maka dia akan membentuk persegi panjang. Nah, dan persegi panjang itu luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, kalau bagian panjang itu adalah V kali R, lebarnya itu R, berarti luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang, didapatlah ini. Nah, luas lingkaran sama dengan V kali R kuadrat. Ya, V kali R kuadrat. Nah, bagaimana? Bisa semuanya ya? Ya, dipahami pelan-pelan. Mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya. Baik, sekarang kita akan mencoba ya di sini menghitung luas lingkaran. Nah, misalnya tadi lingkaran yang kita gambar itu memiliki diameter 28 cm. Ya, memiliki diameter 28 cm. Karena tadi rumus luas lingkaran itu adalah V kali R, tidak ada D ya, maka kita harus cari R-nya terlebih dahulu. Ingat pada pertemuan sebelumnya kita ketahuin ya, sudah dijelaskan bahwasanya diameter itu dua kalinya R. Ya, diameter itu 2 kalinya R, atau R itu separuh dari diameter. Ya, jari-jari itu separuh dari diameter. Maka kita dapat seperti ini. Jadi R, kita mau cari R ya, sama dengan setengah kali D. D-nya itu diameter. Ya, karena jari-jari itu kan setengahnya diameter. Ya, jadi rumusnya seperti ini. Setengah kali D. Kemudian kita masukkan nilainya ya. Setengah dikali 28. 28 karena D-nya di sini kan 28. Baik. Maka kita dapat ini 1 kali 28 dibagi 2. Ini 28 bagi 2. Atau ini ya seperti ini, 28 bagi 2, maka jawabannya berapa? 14. Berarti R-nya sama dengan 14 cm. Ya, R-nya 14 cm. Baik. Kita masukkan sekarang. Nah, kita sudah dapat nilai R sini. Ketahui rumus luas sama dengan V kali R kuadrat. Kita masukkan ya. Nilainya V ini kita lihat karena R-nya adalah kelipatan 7. Ya, R-nya kelipatan 7, 14, 21 itu ya. Maka kita gunakan V-nya yang bernilai 22 per 7. Ya, di sini V-nya kita ambil yang 22 per 7. Kemudian R-nya tadi 14. Ya, R kuadrat itu sama dengan R kali R ya. 14 kali 14. Ya, jadi seperti ini dapatnya rumusnya. Kemudian nih kita matikan yang 7-nya. Nah, jadi 14 sama 7 ini kan bisa dibagi ya. Hasilnya 2. Ya. 14 dibagi 7 kan hasilnya 2. Untuk memudahkan. Maka kita dapat sekarang L sama dengan 22 kali 2 kali 14. Ya. Atau kita sederhanakan lagi. 22 kali 2 itu 44 kali 14 sama dengan 616 cm. Jadi anak-anak Ustadz, kalau ada lingkaran dengan diameter 28 itu luasnya adalah 616 cm. Bagaimana? Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Jika nanti anak Ustadz masih bingung juga bisa ditanyakan ya di grup WhatsApp kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa Ustaz sampaikan. Kita ucapkan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.